Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar setia dari Radio Bintara 107.9 FM. Ketemu lagi dengan saya Mr. D di sini. Kita akan sedikit berbincang-bincang kembali hari ini. Yang jelas narasumber kita hari ini lebih spesial lagi. Kalau kemarin kita sudah berbicara dan berbincang-bincang dengan Bu Satlantas ya. Sekarang kita lanjut lagi berbincang asik dengan narasumber kita yaitu dari BPBD Banyumas. Nah, di sini narasumber kita ternyata bukan cuma satu orang loh. Ternyata ada 3 orang. Oke, yang pertama itu dari Dingkes yaitu diwakili nanti oleh Pak Teguh. Say hey Pak Teguh. Halo. Kemudian yang selanjutnya Pak Rudi. Ini sama juga dari BPBD. Pak Teguh, sehat Pak Rudi? Ya, kemudian yang selanjutnya adalah Pak Dimas, hampir sama dengan beliau berdua. Oke, nanti selama mungkin satu jam kita akan berbicara tentang mungkin lebih ke teknis, apa aja yang dilakukan oleh beliau-beliau ini selama pandemi dan juga apa-apa yang harus dilakukan nanti oleh para remaja yang jelas pada hari ini. Jadi nanti kita bisa mungkin kalian bisa tanya melalui streaming kita dan jangan lupa ya. Untuk channel kita selalu di like dan di subscribe biar kita lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja ke narasumber kita yang pertama, Pak Teguh. Oke, Pak Teguh, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ini kan orang teman-teman kita, para pendengar kita belum ada yang tahu nih Pak Teguh itu siapa gitu. Kemudian membawai bidang apa untuk di institusi ini. Monggo silakan Pak Teguh. Yang di seksi mutu pembiayaan ya. Ini saya di dinas kesehatan saya sebagai staf dari seksi mutu dan pembiayaan kesehatan. Saya ditugaskan waktu itu untuk menjaga di RK Pak. Oh, RK ya? Ya, di rumah karantina. Kebetulan saya di rumah karantina Wijaya Kusuma. Di rumah karantina Wijaya Kusuma itu bersama teman-teman dari BPBD Banyumas gitu. Berarti di rumah karantina ada berapa total sekarang pasiennya Pak yang fix untuk hari ini sampai hari ini? Kalau untuk yang sampai hari ini itu yang digunakan rumah karantina di Pusdiklat ya. Di sana itu ada 18. Terdiri dari anak-anak atau dominan orang tua? Dominan orang tua Pak. Dominan orang tua. Dari keluarga. Oh, dari keluarga. Oh, klaster keluarga berarti. Ya. Oh iya. Oke, berarti untuk Mas Teguh sendiri itu biasanya tugasnya atau lebih ke apanya? Ke teknisnya atau ke bagian kalau apanya? Saya teknisnya. Oh, kalau teknisnya. Itu kan di rumah karantina itu ada perawat ya. Biasanya perawat jaga ada itu sehari 3 shift. Oh, gitu. Pagi, siang sama malam. Dan saya untuk mendampingi standby 24 jam di rumah karantina itu. Kalau misal kegiatan pagi saya yang mulai. Oh gitu. Berarti memang standby terus ya gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu Mas Teguh sendiri sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia kayak gini? Kayak gitu. Dari awalnya Covid. Dari awalnya Covid. Awal Covid itu Berarti bulan Maret. Ya. Bulan Maret. Sebelum puasa ya Pak Rudi. Sebelum puasa. Oh iya, sebelum puasa. Berarti sudah mulai aktif. Awalnya itu di rumah karantina yang di Gor Satria. Oh, di Gor Satria. Purwokerto itu. Oh gitu. Berarti sekarang malah lebih aktif lagi gitu ya seperti ini. Kira-kira ini mungkin banyak yang tanya apa mungkin kalau di masa pandemi kayak gini kan mesti banyak meninggalkan keluarga gitu loh ya seperti itu. Iya asli itu. Kalau teknisnya sih kita udah nggak perlu tanyakan lagi ya gitu ya. Mungkin nanti semua teman-teman di sini atau bapak-bapak di sini bisa menjawab pertanyaan dari seluruh pendengar, terutama remaja di Purwokerto inilah. Kemudian apa yang sudah dikerjakan timnya Mas Dimas terutama tadi selama pandemi ini. Silakan. Oke, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Anggi Prasetyo lengkapnya. Untuk alamat saya di Patik Raja RT 3 Desa Patik Raja. Saya di BPBD bareng sama Pak Rudi
lebih saya masuk di 2018 baru kemarin. Saya masih junior. Oh ini. junior ya berarti. Berarti ini senior Pak Rudi senior. Senior. Itu Mas Teguh juga senior. Itu lebih senior itu. Iya. Baru kemarin kemudian ya di BPD sendiri penanganan sebelum COVID sih banyak kan ya di Iya. bencana-bencana yang lain. Terus awal COVID kami ditugaskan untuk pertama kali tugas itu kita pemakaman ya Pak Rudi ya, pemakaman sama penyemprotan. Kalau yang Setelah di COVID-nya. iya di COVID-nya. Di GOR. Berarti kemarin lebih fokus di pemakamannya ya gitu ya. Apa Iya, gimana? sebelum RK. Sebelum RK itu ya. Sebelum RK Karantina di GOR, terus termasuk di pemakaman. Oh gitu. begitu ada pemakaman kita dibuatkan tim kan dari kabupaten. Mm. Itu 2 tim, saya di tim 2, Pak Rudi di tim 1. Satu tim itu 9 personil. 9 personil. Iya, satu kali itu. Terus setelah itu ibaratnya kita naik level apa ya Pak Naik Rudi level. ya. Naik level Pak. Naik level. Istilahnya naik Dari- level ya itu. Iya, naik level. Dari yang pemakaman itu kita hanya memakamkan PDP positif itu kita sudah intinya kita ya kan pemakaman kan pakai itu ya pakai bungkus terus pakai peti kan ya. Iya. Terus naik level kita langsung ke berhadapan langsung ke pasien ya. Kita di rumah karantina selama 23 hari juga sama Rudi lah. Iya. Suka dukanya hampir sama sih. Banyak sukanya ya gitu ya. Dukanya paling bajunya nggak ganti-ganti gitu Kalau sama. Kalau saya enggak. Banyak Oh. tanam. Oh, banyak nah. Kalau saya Banyak pilihan. kalau saya bukan bajunya enggak ganti-ganti. Saya Iya. alhamdulillah. Orangnya nggak ganti. Alhamdulillah saya banyak baju kan dari rumah terbawa Iya. kan. Iya. Saya grab kan itu. Heeh. Bajunya banyak bawakan dari sana. Kalau sukanya sih banyak banget karena kegiatannya tuh kita malah lebih apa ya kalau ya di rumah karantina kan kita vitamin buah makan terjamin kesehatan olahraga juga terjamin jarang kalau kita di kantor itu kadang bisa sehari kadang nggak ada olahraga tapi langsung kegiatan Langsung di lapangan ya gitu Tapi ya. ada lah Oh. sering kita Olahraga iya, ya. kita sering olahraga juga Iya. tapi kadang ya lupa kadang Oh gitu ya. kalau di karantina malah kita kesehatan malah lebih terjamin Lebih terjamin ya gitu. Berarti selama pandemi ini Pak Rudi dengan Pak Dimas malah lebih sukanya ya gitu, lebih ada sukanya ya gitu ya. Lebih Ketika di RK Pondok Slamet kayak gitu sangat loh. lebih suka. Sangat Karena lebih suka. di situ kita bisa. Jadi gini, kami pada waktu ditugaskan di RK Pondok Slamet itu kepala BPD Bu Titik menekankan bahwa 3 hal untuk adik-adik kita yang di karantina harus sehat, harus bahagia, harus tersenyum walaupun pakai masker kan nggak kelihatan. Iya. Cuman memang kami menempatkan baik dari Dinkes maupun dari BPD menempatkan di situ bukan sebagai petugas tapi sebagai keluarga. Jadi memang sukanya ya sama saja kayak kita nggak jauh beda. Cuman kadang-kadang kalau pas kebetulan ditelepon sama anak, ditelepon sama istri, anak belum tidur kita nggak bisa pulang, anak minta main kita nggak bisa datang. Kadang-kadang cuma lihat statusnya istri lagi main kemana kita nggak sama. Oke. Paling itu aja yang paling berat. Yang paling berat itu. Iya. Yang paling berat itu. Itu yang paling berat ya gitu ya. Yang paling berat. Itu yang paling berat. saya Ya. juga memang Kalau yang belum berkeluarga sih nggak berat kayak gitu ya, gitu. Malah masih santai. Kayak gitu. Ya, ini masih tentang yang di Pondok Slamet Pak Rudi dan Pak Dimas mungkin lebih paham. Pernah nggak sih dari para pasien itu, ya mungkin juga Pak Teguh juga, kayak gitu. Pernah nggak sih pernah rasan atau mungkin pernah curhat? Saya bosen nih Pak, kayak gitu. Kapan sih saya pulang, kayak gitu. Bener nggak saya bakalan mungkin mereka punya pikiran yang lebih negatif ya? Ya. Ibaratnya ya mungkin nggak ada ya gitu ibaratnya. Pernah nggak seperti itu ada anak-anak pasien atau yang itu yang Kita ngomong seperti itu? luruskan dulu. Jadi kalau di RK Pondok Slamet kita tidak menyebut pasien. Oh Ini gitu. adik-adik karantina. Oh gitu. Karena kalau sebutan pasien biasanya di rumah sakit. Iya. Jadi kita menyebutnya adik-adik Adik-adik. karantina itu yang pertama. Kalau tentang semua itu jangankan mereka, Pak. Kami pertama kali ditugaskan aja Takut. gemeter bukan takut.
terus terang Pak, jujur itu gemeter. Jadi pada saat kami dapat perintah dari DWD terus Dinkes ada informasi ada 88 anak yang menjadi tanggung jawab kami di RKPS yang akan datang malam nanti, kami harus pakai hazmat waktu itu ya, itu kami harus pakai hazmat. Kita juga tidak terbiasa dengan hazmat berjam-jam. Paling pada saat penyemprotan ya sekitar 4 sampai 6 jam, tapi kalau ini kan full Pak. Berarti dari pertama penerimaan sampai di penataan ruangan, pembagian ruangan kita full. Malam itu betul-betul kita tidak tahu harus ngapain. Tapi karena perintah sudah turun dan kami menganggap bahwa mereka adik-adik kami yang memang harus kita istilahnya openi lah ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Mau nggak mau kita tidak dan kita tidak diperbolehkan. yang jadi penekanan utama adalah pada saat mereka di kita datang ke depan kita nggak boleh mundur kaki kita. Oh gitu. Berarti memang mau nggak mau harus. Jadi nggak boleh, maksudnya nggak boleh, kalau di situ nanti kesannya apakah kami membahayakan, apakah nanti beban psikis di mereka malah timbul. Jadi waktu di situ ditekankan baik Dinkes maupun siapapun tidak ada tempur depan langsung. Dan itu betul-betul kalau kami dibilang kami ini kontak erat, betul-betul orang yang kontak erat yang bisa istilahnya sangat bisa sekali prosentasenya tertular. Karena di situ kita pakai hazmat juga, nanti mereka kesannya kok nanti jadi takut, jadi gimana. Kita cuman pakaian biasa, kita juga takut ya Pak. Kita juga perasaan itu waktu pertama itu. Jadi kalau mereka bertanya kayak panjenengan bertanya tadi itu banyak sekali. Yang kadang yang swab pertama langsung pulang oke, yang belum pulang, yang swab sampai 7 kali. Nah itu kan kadang-kadang masih ada ini Pak. Apa saya kok nggak sembuh-sembuh? Terus kadang-kadang di sana apa selama kami di sana petugas dari kami tidak boleh melakukan, biasanya kan kami story Pak. Story tidak boleh pasang story yang untuk pemakaman. Apapun itu tidak boleh. Jadi biar tidak ada, kalau mereka kan bisa lihat story kita. Karena kalau di sana itu sistemnya gini, baik Wijaya maupun LK Pondok Slamet itu masuk langsung dibikin grup. Dibikin grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya mau ngabari, mau apa dari grup WhatsApp. Makan malam sudah datang, makan siang, keluhan segala macam dari grup. Nah, karena mereka sudah siap, kami stop yang seperti itu. Karena untuk biar tidak ada beban psikis untuk mereka segala macam. Ternyata pemakaman bahkan sekarang sudah sampai berapa kan nanti pertanyaan dan segala macam. Jadi kalau memang pertanyaan itu hampir. Banyak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, cara menyikapi dari tim Pak Rudi, timnya Pak Dimas dan juga Dinkes itu mesti kan ada langkahnya ya gitu. Maksudnya ada cara, ada metodenya. Itu gimana? Apa mungkin dialihkan kemana atau bagaimana? Ini untuk adik-adik yang RKPS maupun di Wijaya itu biasanya ada permainan Pak. Oh gitu. Ada trauma healing, ada game. Kalau ada acara yang jadi gini, mereka itu di pondok kegiatannya tidak berubah. Di RKPS di Wijaya juga sama. Habis subuh pengajian. Oh itu. Nanti kalau cuaca cerah senam, nanti game, permainan. Kalau tetap muncul pun pertanyaan seperti itu, kita bukan berarti respon, tapi tetap kita alihkan dengan hal-hal yang lain lagi. Kayak kemarin pas hari santri, kita adakan peringatan hari santri di RKPS. Tetap ada kayak gitu. Tetap ada, tapi protokolnya tetap berjalan. Dari Dinkes pun juga tahu kayak gitu ya. Jadi gitu. Jaraknya. Oh gitu. Kemarin gabungan ya Pak. Oh berarti kemarin gabungan. Malah kita bikin Sholawat challenge. Oh iya, challenge. Sholawat Challenge. Nah itu pas malam hari santrinya itu. Oh. Kita bikin sholawat challenge untuk adik-adik itu yang di dalam Iya. karantina. Malah ini idenya Pak Rudi ini. Oh di Pak Rudi ya. Kita kasih hadiah apa itu ya, Oh, gitu. yang sholawatnya paling bagus itu. Ternyata antusiasnya banyak banget. Kita bingung, kurang ya. Akhirnya kurang malah ya gitu ya. Harusnya minta ke Dinkes ya gitu, minta Pak Teguh ya gitu. Ini yang punya bingung gitu loh. Iya. Banyak yang nge-share kan. Iya. Kita dibikin ada mau perlombaan sholat
jalan. Iya. Nanti silakan mengirim video Ah. selawatnya, Iya. ditunggu sampai jam sekian kan. Oh gitu. Udah mau jam sekian ternyata banyak banget sampai 20-an apa ya? 20-an lebih. Oh 24 gitu. yang ngasih salawat. Suaranya bagus-bagus banget. Oh, Judulnya Masya sendiri. Allah. Luar biasa berarti ya. Ini masalahnya bukan orang pondok. Nah, kelihatan. Berarti anak adik-adik kita yang di rumah karantina Pondok Selamat memang masih diperbolehkan untuk pegang HP. Boleh. Karena kan mereka butuh dukungan dari keluarga. Oh gitu. Iya. Dan keluarga boleh menjenguk dengan batasan. Oh dengan batasan. Boleh. Tiap hari pun boleh. Dari pihak Dinkes sendiri berkaitan dengan menjenguk itu yang adik-adik kita itu misalnya orang tua mau menjenguk itu dikasih batasan berapa 2,5 meter. Dan untuk waktunya pun setengah jam dapat apa Pak Rudi? Pak Dimas? Dapat nangis, Bang. Serius. Gini, Oh iya. Oh gitu. Nggak boleh sama sekali ya. Berarti kalau yang di pondok ini ada di kita masih boleh kayak gitu ya. Tujuan utama kita itu peningkatan imun. Apapun kalau yang bisa meningkatkan imun kita berikan. Berarti nggak ya. Orang tua ketemu pada Iya. waktu itu malah ada yang ulang tahun, kita berikan kue ulang tahun, kita masuk ke dalam pakai protokol lengkap, kita rayakan, tapi anak-anaknya tidak bergeser sedikit pun dari tempat tidur mereka. Berarti sudah paham berarti mereka ya. Jadi Nah, sangat sekali paham. Iya, paham. Berarti kembali lagi ke Mas Teguh. Ini Mas Teguh, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, kalau anak-anak mungkin apa ini adik-adik kita kan umurnya mungkin masih muda ya, ibaratnya masih ini. Menurut dari Dinkes sendiri, imun mereka bisa menahan itu enggak, maksudnya menahan dari apa istilahnya pandemi COVID ini? Karena mungkin sering diberikan vitamin atau mungkin karena mental mereka lebih kuat lagi atau bagaimana? Kalau untuk yang anak muda itu sangat bisa selagi mematuhi protokol kesehatan. Jangan cara memakai masker, tidak berkerumun, tetap jaga jarak, berolahraga, itu masih bisa untuk meningkatkan imun. Selagi itu tidak mempunyai penyakit komorbid. Oh gitu. Jadi masih bisa untuk menangkal itu ya. Iya. Nah untuk misalkan teknik pembagian kalau di pondok kan itu kamarnya masih satu orang ada atau kelompok mungkin berapa orang. Nah, dari Dinkes yang mengatur juga untuk Iya. jumlahnya berapa untuk satu Satu kamar kamar itu? itu ukuran 3x4 ya Pak Rudi. 3x4. Untuk 3x4 itu kan biasanya ada 2 ruangan, sekat ruangan untuk Iya. ruang tamu sama kamar. Nah, itu biasanya diisi paling 4 orang. 4 orang. 4 orang. Hanya 4 orang. Berarti butuh ruangan berapa kemarin untuk di pondok Kemarin di kita kamar? menyesuaikan ruangan itu di Pondok Selamat sesuai kamar ya. 16 ruangan. 16 ruangan. Kalau di Wijaya sekitar 8. Oh, 8 ruangan sama menggunakan ruang aula. ruangan aulanya sama. Berarti sama di pondok sana juga plus aula ya kan, ada yang di depan itu. oh ada juga gitu. Ada. Oh gitu. Berarti memang butuh ruangan banyak seperti itu ya. Nah, dominasi santri pria atau perempuan? Anak-anak perempuan, adik-adik perempuan atau adik kita yang perempuan atau laki-laki? Kalau kemarin di Pondok Selamat. Al-Hidayah kalau di Wijaya itu laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Kalau Kalau Pondok yang Selamat di ya atas perempuan semua. Oh, perempuan semua. Kami lebih bahagia. Oh iya lebih bahagia karena perempuan ya gitu ya. Ah, iya. Saya Oh, juga iya. lebih bahagia. Lebih bahagia. Oh, berarti kalau yang di Pondok Selamat lebih dominannya Bukan lebih dominan, memang semua perempuan. memang semua perempuan, tapi kalau yang di itu laki-laki. Oh, Dipisah. gitu ya. Oh, dipisah. Nah, awal mulanya kalau mungkin dari Dinas Kesehatan bisa ini kan sudah ada yang pulang ya gitu ya. Berarti melakukan berapa kali swab untuk para adik-adik kita ini? Kalau awalnya untuk yang saya tangani selama di RKW Jayakusuma itu kan saya udah menangani 2 pondok. Oh iya, 2 pondok. 2 pondok. Yang pertama Al-Hidayah itu sejumlah 46. Alhamdulillah keluar hasil pertama itu 39. 39. Ya, yang negatif itu swab, berarti swab evaluasi kedua. Heeh. Udah langsung negatif dengan kita memberi pelayanan. Hmm. Kalau setiap pagi kita kasih vitamin, olahraga, terus makan memang itu wajib ya. Berarti dua kali gitu ya. Langsung diperbolehkan pulang. Iya, itu Oh, gitu. keluar hasil negatif
Oh gitu. Jadi kita di pondok pun juga melakukan karantina lagi. Oh ke pondok karantina Iya, lagi. tetap karantina lagi dengan 14 hari baru 14 hari. 14 hari. Tapi tetap di bawah pemantauan dari Dinkes juga. di Kayak gitu. puskesmas tempat. Oh puskesmas tempat. Oh gitu. Berarti untuk sampai saat ini sampai hari ini total yang sudah pulang istilahnya seperti itu, sudah kembali ke kehidupannya yang normal ya. Seperti itu berapa berarti? Baik dari diri Pondok Hidayah sama di Pondok Selamat berapa, Pak? Kalau semua totalnya hampir semua sudah pulang. Oh sudah pulang. Yang di Mambalusna hampir semua sudah pulang. Oh sudah pulang berarti. Berarti sudah tidak ada Hampir tidak ada klaster dari pondok. pondok udah nggak ada ya berarti. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Oh sudah, mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi tetap ada pengontrolan dari Dinkes juga, Tetap. terutama yang masih berada di pondok kayak gitu. Iya. Yang penting gini aja. Kita semua patuhi protokol-protokol kesehatan. Gitu. Gitu ya. Memakai masker, Iya. tetap jaga jarak, tidak berkerumun lah itu. Dengan rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun. Oh gitu. Iya. Balik berarti memang harus protokolnya tetap berjalan ya Pak. Iya. Kayak gitu. Balik ke Pak Rudi nih Pak. Nun sewu. Ini kan kemarin mungkin 29 hari ya Pak ngurusin anak adik-adik kita ini. 28, Totalnya 26 26 hari. ya, Nah, dengan karantina kami. paling berat itu di hari atau di minggu keberapa sih? Paling berat. Iya. Paling berat untuk Pak Paling Rudi berat. sama Mas Dimas Kalau pokoknya paling berat. Dibilang paling berat itu awal, sangat berat. Karena gini, kami tidak ada punya kemampuan pemahaman tentang ini dan kami bukan tenaga medis. Oh, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami langsung dapat mandat ataupun tanggung jawab 88 santri perempuan. Jadi jangankan 88, satu saja mungkin kami masih bingung. Bingung, Harus ngapain. iya. Ternyata 88. Kalau paling berat adalah dan paling berat kedua adalah pada saat kami mendapatkan hasil dan kami harus mengumumkan siapa yang pulang ke pondok dan siapa yang masih di pondok. Oh, berarti harus diumumkan. Harus diumumkan, tidak dipanggil satu persatu. Diumumkan. Nah, berkaitan dengan itu ada alasan khusus nggak kenapa harus Jadi diumumkan? ini, kenapa kami harus mengumumkan? Kadang-kadang adik-adik kita ada yang mengikuti protokol, ada yang nggak mengikuti protokol. Kalau yang masih negatif mungkin nggak mengikuti protokol. Jadi contohnya ini, di dalam ruangan itu pada waktu tidur kan masker juga tetap harus digunakan. Berkerumun masker juga harus digunakan. Sering cuci tangan. Terus hindari ngobrol dulu. Karena masa karantina itu bukan untuk ngobrol. Masa karantina untuk istilahnya menstabilkan atau memulihkan lagi. Kita kan di situ tujuannya itu. Nah, kalau kita kumpulkan dan kita umumkan, itu nanti di belakangnya kita akan berikan embel-embel. Makanya kalau yang belum pulang, yuk patuhi protokolnya kayak teman kalian yang sudah pulang. Nah, gitu. Jadi tujuan dikumpulkan itu sebetulnya untuk memberikan perhatian khusus lagi bagi yang belum pulang. Padahal kami itu setiap malam itu ada patrol. Tapi kami tetap menjaga privasi mereka karena mereka Iya. santri, apalagi santriwati. Kalau kita mau masuk di WhatsApp grup harus mengumumkan dulu, Pak. Jilbabnya dipakai, maskernya dipakai, kami mau kontrol ruangan. Nah, nanti kalau sudah semua setengah jam baru kita masuk. Sampah yang masih di dalam kami ambil. Apa yang masih di dalam kami ambil. Hand sanitizer yang pulang kami isi lagi dan segala macamnya. Jadi memang yang paling berat itu kalaupun tadi kenapa harus dikumpulkan diumumkan tujuannya itu. Jadi untuk memberikan perhatian khusus lagi kepada yang belum pulang, yang masih negatif, yang masih positif. Ini loh, kamu kalau mau pulang ya kayak kancamu. Harus ikuti protokol Iya, gitu ya. jadi sering cuci tangan, jaga jarak, maskernya dipakai. Nanti kalau pagi jendelanya dibuka kalau ada matahari, terus senam dan segala. Vitaminnya diminum. Untuk awal-awal adik-adik kita kadang ada banyak kami temukan vitamin masih Oh, tergeletak masih di meja di meja. makan. Setelah keluar hasil negatif, ternyata kita evaluasi, kenapa kamu masih positif? Gitu kan. Dia protes terus, saya sehat-sehat kok, saya masih positif. Coba kamu minum vitamin apa enggak? Enggak. Ternyata Berarti ada pengontrolan, tetap ada kontrol ya gitu. tiap hari, Pak, kita ada kontrol.
evaluasi terus Tiap hari gitu kita ya. nanti tim kumpul. Ini loh kamar sana itu belum Susah full. kayak gitu. Kamar sana biasanya kita ini tes Inggris. Oh Nanti gitu. Ya. jalur satunya lagi biasanya partner kami itu selain Pak Teguh Pak Yuli. Nah, itu guardiannya. Nanti datang deh, tang ngomel, ngomong itu dari Dinkes. Karena memang kami rewelnya itu bukan karena apa-apa. Ternyata kan ya jadi kita 88 loh Pak. Yang di sini 46. Coba kalau ada apa-apa. Coba kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Bayangannya kita kan sampai di situ Pak. Makanya kita malah dibatasi untuk istirahatnya shift. Kalau malam tetap ada yang bangun, tetap ada yang melek. Mau ada keadaan darurat, mau ada seperti apa dan segala macam. Jadi kita di situ bisa dikatakan tidur ya paling hebatnya 4 jam. Paling Untuk hebat setiap petugas tiap harinya itu 4 jam paling hebat. paling hebat. Itu jadi fisik kami digenjot, istirahat juga kurang segala macam, kita harus, tapi kembali karena memang kita menerapkannya seperti itu, kita bawa enjoy, kita bawa happy di depan adik-adik kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh terlihat bahwa kita sakit apa sedih, tidak, pokoknya guyu bae happy, Cekakakan, iya Pak. Benar, kalau bahasa Jawanya cekakakan. Lah, guyonan tok ini berkaitan dengan tadi Pak Rudi bilang 4 jam itu udah lama kalau buat tidur kayak gitu. Iya. Nah, saya pengen tanya nih ke Mas Teguh. Untuk para ini ibaratnya kan petugas kayak gitu loh. Ada nggak sih maksudnya tetap diberikan vitamin untuk para petugas kayak gitu, kemudian tetap dicek kesehatannya, itu rutin ada seperti itu? Untuk petugas dan adik-adik santri itu kita hampir nggak ada perbedaannya. Oh, nggak ada perbedaan. Adik-adik minum vitamin apa, petugas juga minum vitamin apa. Adik-adik makan apa, kita pun juga sama. Makan apa kayak gitu. Sama. sama. Manusia kita sama. Sebenarnya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Nah, kalau untuk tes swab sendiri apakah juga para petugas diadakan tes swab? Ya setelah itu Pulang. setelah selesai semua Oh, yang udah negatif, kan kita juga di karantina juga. Oh gitu. Ya kita turun karantina, rapid test lalu swab juga. Alhamdulillah dengan perjuangan kita dan doa kita, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Begitupun juga Mas Dimas ya. Negatif. Kalau yang di karantina masih sendiri sih nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau udah seperti Pak Rudi, Cuma berpikirnya positifnya gini, selama kita mematuhi protokol, mau dekat kayak apapun, nanti kalau boleh kita lihat, kalau panjenengan boleh lihat seberapa dekatnya kami itu tidak ada beda. Jadi jaga jarak tetap 1,2 ya, tapi yang namanya ngobrol, yang namanya apa, yang namanya mereka kadang-kadang datang ke kami sharing masalah mereka dan segala macam, tidak ada yang kami tolak. Kami welcome dengan mereka, duduk bareng, bakaran jagung pakai protokol ya pernah, bakar sosis pakai tetap protokol pernah, pakai perlengkapan lengkap. pakai Apa enggak protokol. pernah Pesertanya juga makannya tidak menghadap Iya. ke arah anginnya, itu diperhatikan. Oh gitu. Itu sampai seperti itu kami. Iya, iya. Tapi minimal mereka tahu bahwa mereka memang di masa pandemi, mereka juga tetap enjoy, mereka tetap menikmati, terus sampai hari ini yang mereka sudah pulang ke pondok Karangsuci itu tetap melakukan senam, jadi tradisi sehatnya tetap dilakukan. Alhamdulillah teman-teman atau adik-adik kita itu sangat, saya katakan ya, sangat hebat sekali, mereka tangguh lah. Jadi mereka itu betul-betul, kalau pertama mungkin kalau awal-awal mereka takut, mereka juga bilang sendiri mereka takut. Ternyata setelah ke sini minta foto, minta apa, ini paling sering dijalui foto. Ini dari Mas Dimas ya itu ya. Jam. Sering diajak minta foto, selfie dan segala macam. Iya. Tidak pernah tidak kami layani. Semuanya kami terima. Terima. Minta foto, jarak dekat. Tapi setelah itu kami protokol. Iya. Ada water blower desinfektan yang disiapkan oleh Dinkes. Oh gitu. Jadi habis itu ketemu, budget blowernya naik, Langsung semuanya kayak gitu. desinfektan kita muter. Oh gitu. Nanti pulang keluar terus mandi, ganti baju. Kenapa dibilang nggak ganti baju, itu dimaksudkan kelambinya muter Pak. Cuci kering dipakai, ganti ini cuci kering, jadi bajunya ketemunya ini loh. Itu aja. Karena setiap ketemu kami mandi Oh gitu. dan kami cuci.
Jadi baju itu kesannya ketemunya itu terus. Iya. Tapi padahal itu rotasinya gitu. Jadi habis ketemu, habis senam bareng itu baju langsung cuci. Kami langsung mandi. Oh gitu. Kami ganti baju, ini cuci selesai, ini kering. Oh gitu. Di sana pun karena ketemunya hujan terus ya Pak. Hujan terus. Jadi itu di situ bener-bener les perindo. Berarti memang ketika di sana lebih seringnya sukanya ya gitu ya Pak, sama anak-anak sama adik kita ya gitu. Sampai saat ini pun masih banyak yang berkomunikasi sampai hari ini. Tidak mau dibubarkan. Oh tidak mau dibubarkan. Tidak mau dibubarkan sama sekali. Berarti komunikasi masih lancar. Ya, kemarin sudah ada satu petugas yang keluar dimasukkan lagi. Sama mereka juga admin. Oh gitu. Dimasukkan. Oh ya benar ya. Berarti ya luar biasa perjuangannya lah dari tim Pak Rudi sama Mas Dimas saya gitu. Nah untuk kelanjutannya untuk ini berarti lebih fokus ke apa? Selain ini kan udah selesai nih Pak. Ya. Ini untuk yang di RK Pondok Selamat itu kan udah selesai. Nah dari pihak Pak Rudi, terutama Pak Rudi dari BPDB atau dari tim lah ya, ini sekarang lebih memfokuskan ke apa untuk Kalau akhir-akhir ini? dengan COVID, kami cuma menekankan ke adik-adik kami yang sudah pulang untuk menjadi duta. Oh gitu. Karena mereka sudah mengalami, sudah tahu bagaimana rasanya, bagaimana betul-betul rasanya. Kalau gini Pak, kita ini mumpung ada kesempatan, kita bicara kadang masyarakat bertanya tentang percaya dan tidak percaya. Kalau kami betul-betul percaya, kenapa? Dicari penyakit yang kapanpun, ceritanya kapanpun, penyebabnya apapun, gejalanya apapun, yang penciuman hilang dan rasanya hilang. Kita tidak ada, selama kita punya diare tidak ada masalah penciuman hilang. Jantung, paru, ginjal, hipertensi, apapun, diabetes, tidak ada. Kemarin kami lihat sendiri, minyak kayu putih tidak tahu, ditutup matanya dia tidak tahu itu minyak kayu putih. Bahkan sampai yang terkeras kayak bensin pun tidak bisa merasa, membau. Yang kemarin bau yang paling menyengat tadi tidak bisa. Tidak bisa. Itu lah ya ini. Terus rasa garam mereka nggak perasa. Ada yang punya manis tok, ada yang hilang semuanya. Jadi kalau ada yang bilang tidak percaya, saya terserah saja. Tapi kalau kami memang betul-betul percaya dan adik-adik yang di situ tak minta dari kami tim Dinkes BPD meminta mereka jadi duta. Jadi apa sih yang sudah dilakukan di sana di karantina sampai dari mereka positif jadi negatif, itu memang semuanya kehendak dari yang di atas. Tapi kan pasti ada ikhtiar dan usahanya. Jadi yang di situ yang nanti diceritakan untuk pengalaman ke keluarganya. Ada yang kemarin minta keluarganya suruh senam Tabata. Videonya dikirimkan ke saya. Bapak ibunya suruh senam, bapak ibunya disuruh cuci tangan, bapak ibunya disuruh pakai masker dan segala macamnya. Jadi terutama dari keluarga, dan banyak yang dari keluarga para santri yang menghubungi dari kami yang punya nomornya, ada minta tolong dan segala macam, terus berterima kasih. Jadi memang yang sekarang kita fokuskan adalah memberikan mereka pemahaman untuk mereka jadi duta, berikan pengalaman Anda, tularkan ke yang lain. Masalah ini nyata, ini tidak nyata, belum alam tidak tahu, tapi nyata-nyata di depan mata kalian sudah pernah merasakan. Dan sekarang di pondok pun sudah ada gugus tugas COVID-nya. Oh sudah ada. Dari pondok sudah membuat. Gitu. Jadi teman-teman yang adik-adik bisa menularkan pengalaman, jadi berbagi, ya pakai masker, ya pakai apa, ya pakai segala macam. Sampai kapan? Sampai pandemi ini berakhir. Oh gitu. Kapan berakhirnya? Kita tidak tahu. Walau alam. Ya, semoga sih berakhir ya Bang Rudi. Semoga berakhir kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Mas Teguh. Ini saya ingin tahu, ini kan mungkin dari para pendengar semua kan masih bertanya-tanya kayak gitu. Kok bisa dari Dinas Kesehatan tahu kalau di pondok itu ada yang positif? Awal mulanya mungkin bisa diceritakan singkat aja kayak gitu. Awal mulanya ada yang mempunyai gejala. Ada yang mempunyai gejala setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan swab ternyata hasilnya positif. Satu. Ya,
Oh. Itu positif. Lalu kita lakukan tracking kontak eratnya siapa saja. Ternyata di situ memang masih kurang untuk mematuhi protokol. Oh gitu. Ya, kalau biasanya kalau anak-anak muda kan masker, aduh, gimana ya, racing, kurang pede atau gimana, Iya. gitu kan. Itu setelah kita lakukan tracking kontak erat dengan siapa aja, ternyata hasilnya banyak yang positif. Gitu. Jadi di situ ya memang kalau awalnya protokol kesehatan itu dilakukan, kemungkinan untuk yang Kecil, terpapar ya positif itu kecil. kecil. Ya, kecil. Itu awalnya sih seperti itu. Seperti itu. Jadi langsung ketika sudah di swab semua, langsung menghubungi Pak Rudi Iya. dan kawan, siap-siap kayak gitu. Iya, betul. Pokoknya nggak mau tahu, intinya disiapkan semua, mulai dari makanan kayak gitu, maksudnya odol dan sebagainya itu ya tugasnya Pak Rudi dengan Kuman. Itu petugas BPD. Bahkan sampai voucher Ibaratnya udah kayak Alfamart. itu dibelikan. Udah kayak obat. Iya, nyata itu dibelikan sampai voucher, bahkan yang tidak dalam masuk di dalam daftar list kayak kunyit, Iya. jamu kunyit. Iya. Mereka pada saat pertama PMS Iya. bingung, mereka minta jamu kunyit karena biasanya tiap bulan itu kalau biasaan mereka pakai jamu kunyit. Kita carikan jamu kunyit, hujan-hujan pagi-pagi kita carikan. Ada yang nggak bisa makan harus nasi, harus pakai bubur, ya kita belikan bubur ayam. Berarti seperti di hotel seperti itu ya, Pak. Pokoknya malah melebihi hotel. Malah melebihi hotel. Melebihi hotel ya gitu ya. Rudi ini Iya. masuk ke kamar mandi, benerin kloset, Yang ngambek. servisnya. Ini ternyata bisa jadi tukang servis. Saya baru tahu ini. Berarti itu gara-gara kasus ini gitu Pak Rudi ya gitu. Berarti memang yang di pondok itu benar-benar diayomi beneran ya gitu ya Jadi Pak. gini, proses di pondok itu baik Dinkes maupun BPD tetap sama, satu suara. Kalau BPD penekanannya pada perlengkapan. Jadi memang Ibu Titik sebagai kepala BPD menekankan memang pemenuhan kebutuhan dasar mereka minimal terpenuhi. Terpenuhi. Jadi karena mereka kan online, Iya. mereka tidak mungkin beli. Kalau barang dari luar kita takutnya nggak safety juga, karena mereka masih dalam masa penyembuhan. Jadi otomatis ya sudah perlengkapannya semua belinya dari BPD, dari mulai odol, sikat gigi, sampo, sabun cuci, rinso dan segala macamnya, kebutuhan perlengkapan sampai selimut itu dipenuhi semua. Selimut dibagi satu-satu. Berarti baru semua barang-barangnya. Yang lama Kalau diganti yang semua mau itu. kenapa tiap hari kalau ada permintaan kita berikan. Oh gitu. Tiap hari kita berikan, termasuk voucher yang ada tadi. Ya, termasuk dalam tanda kutip Iya. seperti tawar daun sirih. Iya. Itu pasti gitu. Berarti didominasi kalau yang perempuan itu umur berapa? Pak Teguh yang untuk di pondok? SMP sampai kuliah. SMP sampai kuliah. Bahkan ada yang lagi S2. Oh gitu. Kalau yang laki-lakinya juga hampir sama. Oh gitu ya. SMP Oh, itu enggak dipisah SMP nanti ketika di dalam satu ruangan itu dipisah apa enggak? Itu harus ada yang dituakan. Oh, Kalau gitu. tidak ada malah rusuh. Berarti tetap prinsip yang di pondok tetap harus jalan ya gitu. Seperti Itu itu. kayak kamar anggrek A. Iya. Itu pelajar semua. koordinator ada pasti. Koordinatornya tahu-tahu pulang lebih awal. Tinggal pelajar semua. Woi, ngontrolnya susah banget. Jam 11 itu belum tidur. Sempet Ya, saya nemuin itu tuh. posting itu 12:30. Saya posting di pos jaga, saya posting sengaja, saya posting 12:30 itu saya posting jaga gawang. Taunya yang jawab masih banyak. Plong. Sama siapa Pak sendiri? Nah, ternyata mereka belum tidur 12:30. Oh gitu. Kadang ditanya ya masih karena mungkin penyesuaian ya Pak. Iya. Di situ cuacanya dingin. Batu Aden itu paling atas Pondok Selamat kan dinginnya. Dingin, kabut. benar dingin. Kabutnya aja sampai di bawah. Mungkin penyesuaian. Tapi memang kami sebagai petugas tidak ada pernah bosan-bosannya untuk menjaga protokol itu tetap diterapkan. Iya. Jadi kalau ada kayak gitu kita datangi suruh tidur. Takut Pak, ditungguin. Lapar Pak, kita cari yang makan malam-malam. Jadi yang lebih banyak berkorban malah bapak-bapak ini gitu ya, ya luar biasa. Nah ini masih berkaitan kegiatan di pondok karantina itu, terutama Mas Dimas yang paling, saya tanya ke Mas Dimas dulu, yang paling muda nih, kayak gitu. yang paling banyak. Iya. Pernah nggak ada permintaan dari adik-adik kita itu yang menurut Mas Dimas sendiri itu
mungkin aneh dan susah dikabulkan? Pernah nggak? Pernah nggak? Tembakan. Ada pernah. Jalan dalam hari rumah. Ada. Ada pernah. Iya. Jadi kebetulan di Pondok Sama kan cewek semua kan. Oh, iya. Jadi, udah pernah japri kan. Ya. Ini akal-akalnya Pak Rudi juga. Oh. Ya. Japri ke saya terus tanya, Mas udah berumah tangga apa belum? Gitu. Oh Makanya gitu. begitu tanya kita tuh langsung, loh ini kok menjerumus ke sini? Oh gitu. Ya, ini apa mungkin apa ya karena mungkin udah terbiasa sering lihat Iya. mungkin oh itu Mas itu kok kayaknya jelek banget ya itu. Oh. Nah, kalau permintaan yang lain sih enggak, cuman ada itu yang buat saya kaget gitu. Oh gitu. Ya kaget sih bukan kaget karena apa gitu ya, Iya. tapi ya ini sebatas mungkin perhatian mereka ke saya Iya. terus juga karena mungkin saya juga Masih muda. Iya masih Mungkin muda gitu kan. sendiri itu. ya saya tanggepin ya saya benar ya sebatas nanggepin terus ya mohon maaf ya kamu kan masih kuliah di kuliah dilulusin dulu Oh, gitu. semangat belajar nah ini Ya. sebenarnya ini yang ngompor-ngomporin juga ini Oh, gitu. iya oh itu Mas Dimas loh ini itu Jadi sebetulnya tujuan utamanya itu Pak. Iya. Kami menciptakan bahwa suasana DRK Baik Wijaya Pondok Keramat itu adalah suasana keluarga. Iya Jadi mereka tidak ada beban untuk menanyakan, betul. mengungkapkan. sampai berani tanya kayak gitu Oh gitu ya iya. Bukan kita Iya. istilahnya mengajari apa dan tidak, tapi minimal mereka di sana itu menganggap kita sebagai orang tua kedua Betul. atau Betul. kakak. Banyak yang di postingan di itu segala macam ya Pak Teguh ya. Itu Pak, Ma atau Pak, Ma jangan risau. Kami di sini baik-baik saja. Oh, Kami sang- sudah dengan ini dengan. Ya. Jadi intinya sebetulnya itu. Jadi kita memang membuat mereka itu senyaman mungkin, mereka itu bisa ngomong kebutuhan mereka kayak apa, ya. ngomong silahkan bilang kalau ada keluhan ada apa silahkan ngomong. Oh, gitu. Dari pertama adik-adik kita itu yang pertama terutama pelajar yang kecil-kecil tidak pernah ada yang berani komunikasi sama sekali. Mereka takut lihat kita pakai baju astronot. Katanya itu kami dibilangnya itu astronot. Oh. Ya, panggilan kami itu kakak-kakak astronot Oh kakak astronot. sama mereka. Iya. Jadi panggilan kami itu kakak-kakak astronot. Itu takutnya minta ampun. Tapi setelah berjalan ke sini ya Sudah biasa enjoy, ya. mereka berguyonan, bertanya segala macam. Berarti memang awal mulanya mereka takut ya itu ya. Sangat takut. Kami pun sangat. Nah, Kami juga sangat. iya. sedih juga ada sebenarnya sih sedih karena waktu itu pernah ada orang tua bagi-bagi jenguk kan Iya. jenguk sama anaknya nah, di depan saya sampai nangis gitu loh si dianya juga nangis ke orang tuanya juga nangis saya ngelihat jadi Ikut aduh, nangis. Oh gitu. tapi agak gimana ya mau tak dekatkan pintunya tak buka tapi emang nggak boleh emang Protokolnya. Berarti itu di ya, ada pembatas ya gitu ya, ada pembatas ya gitu. gerbang gitu Hanya di gerbang saja. Oh hanya di gerbang saja. Ya kayak di penjara. iya Iya, gitu. kayak di Jadi, penjara berarti. Ya. orang tua di depan gerbang anaknya tuh Di dalam gerbang. Ada pembatas. Ada pembatas lagi. saya tuh lihat kayak gini saya pernah dengar omongan apa kan saya di posko jaga depan mah kangen gitu sambil nangis ibunya juga sabar ya Ndo kayak gini aku yang lihat jadi astagfirullah aku kok gimana ya, jadi sedih banget Iya. gitu loh gitu. Ada ikatan emosional akhirnya seperti itu Iya, ya, jadi- seperti itu. ya mau nggak mau kan netes juga kan Iya benar. terus malamnya itu dia bikin story apa ya kan aku juga nyimpen nomornya tuh. Dijauhi dengan orang yang kusayang namun didekatkan dengan yang menyayangiku tambah lagi kan Oh luar biasa berarti. berarti luar biasa apa istilahnya perubahan yang mereka dapati luar biasa. Iya kelihatan kayak gitu. Mentalnya lebih kuat berarti gitu ya Pak. Mereka pun nyalinya kalau kami bilang itu salam satu nyali. Iya. Wani. Iya benar. Intinya kalau dibilang takut, petugasnya takut, mereka juga takut Iya, sama takut, saja. iya. Sama-sama takut waktu pertama. Tapi kalau kami berpikir gini, kalau bukan kami yang membantu Dinkes yang ditunjuk, terus mau siapa lagi? Betul. Di luar sana itu
lihat saja yang kami pernah alami sendiri gini Pak, di Pusdiklat waktu baru-baru Pusdiklat ada pesepeda mbak-mbak duduk di depan gerbang santai, dia minum sambil buka minum, terus saya datangi Mbak, nanti kalau habis minum langsung kalau udah selesai urusannya ngobrolnya langsung bergerak, langsung lagi istirahat kok Pak, apa nggak boleh? Bukan nggak boleh Bu, ini rumah karantina. Itu yang di situ itu positif semua, langsung ambil sepeda lari langsung semprot saya. Jadi berarti kalau itu yang terlihat oleh mereka kan aduh beban iya juga itu, Pak. beban. Malah tambah down gitu Padahal saya berusaha bilangnya pelan sekali. pelan gitu. Berarti Mas Teguh, stigma masyarakat dengan orang-orang yang positif COVID berarti masih negatif ya gitu, maksudnya stigmanya itu jelek-jelek semua ya gitu. Kalau itu sih tidak semuanya ya Pak. Enggak semuanya. Ada yang gitu. masih nggak percaya mungkin adanya COVID atau segala macam. Ya Ada. yang masih percaya, begitu percaya tapi terlalu takut. Ya Banyak kayak gitu ya. Yang peduli ya. Tapi sampai hari ini dari Dinas Kesehatan sendiri juga sering memberikan pemahaman sampai hari ini gitu ke masyarakat terus kayak gitu. Jadi tidak perlu takut sebenarnya seperti itu ya. Yang penting kita protokol seperti itu. Oke, ngobrolnya asik tapi waktunya malah dikit banget ini Pak. Gini ya, langsung aja ke bapak-bapak di sini, mulai dari Mas Dimas mungkin bisa memberikan saran atau motivasi buat adik-adik kita terutama yang udah keluar ya gitu, nanti juga Pak Rudi juga, kemudian Pak Teguh juga, mungkin nanti bisa. Silakan mulai dari Mas Dimas dulu. Kalau saya sendiri sih saran lebih ke semuanya saja ya. Iya. Karena selain dari adik-adik kita serta orang-orang yang sudah mempunyai atau pernah mengalami musibah ini Iya. musibah status menjadi positif, itu saran saya dari orang-orang yang belum pernah mengalami itu atau mungkin sampai ada yang belum pernah percaya, tolonglah kita, walaupun kan sekarang juga ada yang masih nggak percaya kan, walaupun mereka nggak percaya tapi tolong tetap pakai protokolnya. Tetap kita harus menjaga aturan yang ada dari pemerintah. Kita pakai masker ya pakai masker. Semisal pun beliau mungkin ada orang nggak percaya, apa susahnya sih kita pakai masker? Iya. Kita menjaga diri juga menjaga orang lain juga. Iya. Gitu loh. Tetap intinya buat semuanya saja kita patuhi peraturan yang dari pemerintah, kita tetap gunakan protokol. Iya. Intinya saling mensupport. Support. Ketika ada keluarga atau mungkin tetangga yang terkena itu, ya jangan jauhi. Iya. Jangan malah ditambah gosip-gosipkan yang Lain yang gitu. jelek atau mungkin malah disebarluaskan apa ini kena ini, awas jangan ini deh, ada yang kayak gitu loh ya. Intinya kita tetap mensupport lah, baik dari kita menjaga diri atau mungkin yang lain. Iya. Kemudian Pak Rudi silakan. Kalau dari saya untuk terutama untuk adik-adik kita yang kemarin sudah pulang ya, tetap patuhi protokol, tetap saling support mendukung, bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dan berdoa. Yang kemarin sudah dinyatakan positif sekarang juga sudah negatif, bahkan kondisinya tetap masih sehat alhamdulillah. Jadi intinya kalau kita menjalankan sesuai protokol kesehatan, insya Allah kita baik-baik saja. Dan kalaupun ada kawan kita, keluarga ataupun siapapun yang lagi mengalami sakit ini, untuk tetangganya, untuk keluarganya jangan malah menjauh, karena yang paling dibutuhkan adalah support dari orang terdekat, ataupun orang yang ditugaskan untuk dekat, seperti kami ini. Jadi kami tidak akan menjauh, malah kami mendekat, bukan karena kami tidak takut, tidak, tapi kami hanya berpikiran kalau bukan kita yang melakukan mau siapa lagi. Ini adik-adik kita yang lagi sakit, yang memang butuh penyembuhan dan butuh dukungan dari keluarga, dan keluarga karena jauh ada batasan tidak boleh ketemu, kita lah penggantinya. Jadi pesan saya tetap jaga 4M, cuci tangan, pakai masker,
masker, jaga jarak, hindari Kerumunan. begitu. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Mas Teguh dari Dinkes, monggo. Sebelumnya untuk saya sampaikan bertepatan dengan tanggal 12 November Ya. ini Hari Kesehatan Nasional. Ya, selamat untuk petugas-petugas kesehatan, semoga selalu semangat di Hari Kesehatan Nasional ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Bisa kembali ke aktivitas yang normal Nggih. sebelum pandemi. Nggih. Untuk pesannya sih tetap sama dengan Pak Rudi, tetap patuhi protokol dengan 4M ya, tetap mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker maksimal 6 sampai 8 jam udah ganti lagi maskernya, terus menjaga jarak, terus menghindari kerumunan ya. Ya. Itu aja sih untuk itu. Dan untuk yang muda-muda ini jangan sampai melalaikan protokol kesehatan. Belum tentu yang muda tidak tertular gitu ya, bayi pun masih bisa tertular Iya. gitu ya. Yang penting intinya tetap anak-anak muda bisa mematuhi protokol kesehatan. Baik. Terima kasih buat para bapak-bapak di depan saya untuk hari ini, Mas Dimas, Pak Rudi, Mas Teguh. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa memberikan angin segar buat terutama para adik-adik kita, remaja-remaja kita di Purwokerto atau di Banyumas sendiri. Terima kasih. Baik, bagi para pendengar sekalian, buat adik kita semuanya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel Radio Bindra 107.9 FM. Kita ketemu lagi di bincang-bincang asik-asik selanjutnya. Besok kemungkinan ada lagi bincang-bincang dengan narasumber yang lebih asik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian.